Salam dan bahagia. Saya Kaberhat, CGP Angkatan ke-7. Kali ini akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif kepada guru-guru di SMA Negeri 1 Kapuas Tengah. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi mereka dalam mendidik putra-putri kami di sekolah ini, dan budaya positif dapat menghasilkan identitas yang positif bagi peserta didik kami, baik di sekolah maupun di masyarakat. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya modul yang nanti kita selesaikan dalam sekitar mungkin ada sisa 6 modul lagi itu Pak, 6 modul lagi. Jadi sampai diseminasi budaya positif. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan dan juga mendorong Bapak Ibu, ada kesempatan untuk Bapak Ibu guru mendaftar guru penggerak. Jadi tidak terbatas hanya pada PNS, ASN, dan ini dapat diikuti juga oleh tenaga honorer. Bisa nanti mungkin kali ini kita laksanakan nanti dari pukul jam sekarang sampai pukul 14 nanti. Kemudian pada pukul 14 kita ada istirahat, makan. Kemudian lanjut lagi pukul 14 nanti kita mengikuti jam penguatan pemenuhan upah
ya, dari Dinas Pendidikan. Nanti juga mungkin di tempat ini juga nanti khusus untuk Bapak Ibu yang ASN. Ikuti ya boleh ya, silakan. Tapi nanti untuk menambah wawasan pengetahuan. Kesempatan juga kami menyampaikan, mungkin ya ini kami sempatkan saja, kami sisipkan bahwa pada bulan Maret sebenarnya kita sudah mulai nanti mengadakan ujian praktik US ya. Jadi tanggalnya saya tidak terlalu ingat, yang pasti sekitar Maret lah, pertengahan Maret nanti kita sudah mulai melaksanakan ujian praktik. Saya boleh mewakili Bapak Kepala Sekolah kita, yang walaupun Bapak Kepala Sekolah tidak berada di tempat, dan kita masih bisa melaksanakan kegiatan. Dan ini kali pertama ya ruangan ini kita pakai, jadi kita berterima kasih ya atas apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sekolah kita ya, menyediakan fasilitas untuk laboratorium fisika, biologi yang baru di ujung sana, dan yang di tengah itu yang kimia ya. Kemudian juga laboratorium komputer. Nah, walaupun ruangan ini secara resmi belum diselamatkan gitu ya, belum di apa ya, nah, belum ditampung tawar ya, tapi kita sudah menawarinya ya untuk melaksanakan kegiatan di sini. Dan tapi untuk sementara saya sebabkan di sini ya. Jadi Pak Heri Ticu dan Pak Bukit jika ingin melakukan praktek atau melakukan simulasi di sini juga bisa ya. Ada barang-barang geografi di sini. Jadi fisika dan geografi bisa melakukan praktikum demonstrasi di ruangan ini ya. Nanti jadwalnya akan saya persiapkan. Untuk biologi di ujung sana, kiri di ruangan ini. Yang kimia ada di tengah. Barang-barang sudah kita pindahkan juga ya. Semua dari lab yang lama. Jadi di lab yang lama dialih fungsikan ya untuk kegiatan-kegiatan yang lain masing-masing ya. Nah, jadi program guru penggerak ini sekarang sudah berlangsung sampai angkatan ke-7 dan saya sudah angkatan ke-7. Untuk Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kapuas sendiri sudah membuka kemarin itu dari pemerintah pusat memfasilitasi angkatan 1, angkatan 4 dan angkatan 7 sekarang. Saya angkatan 1 terdiri dari 20 orang ya, sudah lulus. Sebagiannya 5 orang sudah menjadi pengajar praktek saya. Yang kemarin ada datang ke sini Ibu Ana Yulida itu ya, ada pengajar prakteknya dari angkatan 1. Kemudian ada angkatan 2. Salah satunya Ibu Chandra yang dari SMK yang pernah kita ikut pelatihan daring itu kemarin, yang di Google itu, Ibu Chandra. Nah, itu angkatan keempat. Kemarin sudah di apa juga mereka yang sudah diluluskan juga. Nah, kemudian menjadi kepala sekolah ya, karena syaratnya salah satu adalah lulus guru penggerak. Bikin juga yang SMP. Jadi jika Bapak Ibu ada keluarga atau saudara yang berprofesi guru ya, bisa ikut. Apakah harus PNS? Tidak ya. Yang GTT pun bisa. P3K juga bisa ya. Seminggu rasanya capek sekali mengeluh bicara banyak ya. Nah, jadi banyak bicara, banyak ceramah dan sebagainya, akhirnya kita kewalahan sendiri. Nah, jadi salah satu cara mengatasinya kita harus berpihak pada murid yang harus banyak bekerja. Ya, jadi murid banyak bekerja dan dia kita bimbing. Jadi kita yang membimbing mereka secara tidak langsung. Jadi kita sebenarnya lebih santai kalau kita mau menerapkan pembelajaran yang demikian, yang berpihak kepada murid ya. Nah, di depan Bapak Ibu saya sudah bagikan ada ringkasan yang pernah saya dapatkan, yaitu tentang posisi kontrol ya. Nah, baik, kita langsung saja tentang posisi kontrol dari budaya ini. Itu nama-nama yang buat ini ya. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah,
itu kita bisa ada di posisi itu. Kemudian, ya, cirinya ada di situ. Asalkan Bapak Ibu bisa baca, ya. Ayo bantu demi Bapak. Nah, ayo ingat kita bantuan Bapak selama ini, ya. Bapak sudah membantu kalian. Nah, itu kita sebagai teman dengan siswa kita, ya, sisi kita. Kemudian berikutnya adalah memantau, ya. Nah, memperhatikan mereka, ya. Kamu berbuatnya sudah seperti ini. Peraturan. Terima kasih pada Bapak Ibu guru hebat semua yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kapuas Tengah. Kiranya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru ya, untuk mendidik anak-anak kita di sekolah agar mereka menjadi orang dengan identitas yang sukses. Salam dan bahagia. Pada video berikut ini saya akan melaksanakan atau mencoba menerapkan keyakinan kelas ya pada sebuah kelas 12 dan di kelas 11 MIPA, di mana keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang baru bagi kami dan kami harus memulainya secara perlahan kepada peserta didik kami karena budaya yang terjadi pada kehidupan mereka selain di sekolah maupun di masyarakat ya, mungkin berbeda di tempat lain dan kami akan memulai keyakinan kelas di sekolah kami ini secara perlahan-lahan mulai dari kelas yang saya ampu, kemudian akan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu guru, wali kelas yang lain. Nah, apabila nanti semuanya sudah mencapai atau sudah bisa melakukan kegiatan keyakinan kelasnya, ya, sehingga mereka dapat memahami kebajikan-kebajikan universal yang harus mereka hadapi nanti ya sebagai seorang peserta didik, dan peserta didik nanti akan mendapatkan identitas sukses di dalam diri mereka. Walaupun hal ini mungkin ya tidak bisa langsung serta-merta mereka bisa mengalaminya ya. Namun secara perlahan kami yakin peserta didik kami ya mereka dapat menggapai identitas sukses di dalam diri mereka. Dan saya berharap juga kepada Bapak Ibu guru di tempat saya semuanya, seluruh wali kelas juga ya bisa menerapkan keyakinan kelas, dan jika sudah keyakinan kelas ini sudah dapat dipahami oleh kita semua dan seluruh peserta didik, maka kita akan memulai lagi pada nantinya ke keyakinan sekolah yang akan kita lakukan bersama-sama dengan guru-guru yang lain dan pimpinan sekolah, komite sekolah, bahkan orang tua peserta didik. Sesuatu sekolah kita ya, tetapi kita harus mulainya dari diri kita sendiri. Jadi bukan dari sekolah itu sendiri ya. Sekolah itu sendiri kan ada kita ya, ada saya, ada beberapa sekolah, Bapak Ibu guru yang lain, dan justru yang paling banyak itu adalah siapa sekolah itu. Kalian kan? Siswanya paling banyak atau ya. Nah sekarang kita mau
pikirkan gitu ya, apa yang harus kita lakukan ya. Nah, sebelum nanti Anda meninggalkan sekolah ini, misalnya Anda lulus gitu ya, lulus lalu jadi orang terjun ke masyarakat, karena sekarang jadi orang belum ya, ada jadi orang juga, itu kan memang kita orang gitu ya. Nah, tapi kita juga ya perlu melihat hasil dari apa yang kita tempuh sejak kita sekolah di TK, SD, SMP sampai SMA. Kita semua bisa melanjutkan, ya, kita semua bisa melanjutkan. Ada yang kalau itu cukup sampai di sini kan, ya kan? Ya, berakhir sampai di sini gitu kan, nah itu ya. Punya si, nggak tahu ya. Duluan ya. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan dulu ya. Jadi kita buat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas kita ya. Apa yang Anda yakini ya? Anda yakini tentang sesuatu nanti ya. Di sini saya akan berikan pasti, silakan Anda tulis ya. Jadi yang saya bagikan nanti Anda tulis aja ya. Dulu bisa bantu temannya. Kita mau bantu nih bagikan. Ya. Bantu bagikan satu-satu ya. Bagi ya. Ya Pak. Ya, kita akan buat yang pertama ya. Ya. Nah, nanti ada 4 yang saya mau cek ya. Yang pertama, ya, silakan apa yang anda yakini, gitu ya. Ya, apa yang anda yakini tentang datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu, ya. Nah, silakan anda tulis di situ, ya. Terserah mau apa tulis ya. Apa yang anda yakini, ya, menurut diri anda datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu banyak. Bisa datang ke sekolah, datang ke masjid, datang ke gereja, datang menemui teman, janjian, ya, lagi macam-macam, datang menghadiri acara, ya. Apa yang anda yakini, silakan tulis. Tentang datang tepat waktu, boleh tulis. Kalau sudah, nanti 2 orang buka tempel ya. Apa yang anda yakini datang tepat waktu, ya. Atau tidak terlambat, terserah ya. Bahasanya boleh panjang, boleh pendek, ya, boleh singkat, ya, boleh uraian sesuatu ya nanti, ya. Silakan. Apa yang anda yakini datang tepat waktu. Bisa kemana saja, ya. Anda buat janji dengan orang misalnya ya, atau itu rasanya berguna untuk anda, gitu ya, berguna untuk anda, atau itu melatih diri anda. Silakan tulis, ya, menurut jalan pikiran anda masing-masing. Ya. Sudah, silakan dikumpul tempel di sini.
Kita, mari kita. Tumpukan. Tempel sini kita. Tempel sini. Oke. Next dah. Banyak lah, gitu kan. Ya. Macam-macam kan bisa. Untuk melatih diri saya Pak. Membuat saya hidup tertib. Nah, macam-macam. Ya. Bagus loh ya. Membuat saya hidup tertib. Membuat saya menghargai waktu. Nah, kan bisa seperti itu ya. Membuat saya apa gitu ya. Membuat saya jadi bagaimana gitu kan. Ya. Oke. Kamu nanti buka belakang. Bilis. Dari belakang. Ini juga ya. Full. Siapa yang sudah? Ayo. Tidak susah nanti hidup kita susah juga. Ya, tidak susah. Ya. Apa yang menurut keyakinan Anda ya? Itu kan keyakinan Anda banyak. Ya. Dah? Ya. Siapa yang mau tempel duluan? Ya, silakan. Ya, tempel. Panjang. Tempel aja, gak apa-apa. Nanti bisa orang baca secara acak gitu. Gak usah bisa. Gak usah. Sini. Ini masih ada ini. Masih ada 3 ya saya. Nanti dikayu aja, nanti masih yang lain lagi masih ada. Oke, silakan. Ya kita semua. Apa-apa, nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Banyak komentarnya pasti banyak begitu ya, macam-macam lah gitu ya. Silakan aja ya. Nanti saya apa nih? Angelia baca. Nah, Angelia baca di situ, enggak baca di situ. Kamu maju ke depan. Kok aku? Saya di atas ya. Kalau masalah masih ada nih. Ya. Penonton Zoom kan. Bikin yo kan. Yo kuai ko. Bawahnya nggak? Bawa bisa. Bawa. Ke bawah tuh. Beda ini lagi. Aja. Yang di atas. Par. Tidak bangun kesiangan dan menerapkan sifat kedisiplinan, selalu banyak waktu untuk bersama-sama dengan teman. Iya, bagus ya? Bagus. Saya datang tepat waktu berangkat ke tempat ibadah. Iya, siap. Siap nggak? Bisa nggak?
Waktu sangatlah penting dalam kehidupan karena waktu bisa membuat kita jadi disiplin dalam segala hal. Mana lagi? Terserah. Datang tepat waktu, saya meyakini bahwa datang tepat waktu adalah cara saya menemukan jiwa disiplin, membuat saya lebih menghargai waktu. Iya. Mantap. Kumpul sama teman-teman, punya banyak waktu melakukan aktivitas dan lebih memilih disiplin agar tidak merepotkan. Ya, tidak merepotkan. Melatih diri sendiri agar bisa menghargai waktu yang diberikan orang lain. Tidak terlambat datang jika ada janji. Tidak terlambat dan tepat waktu ketika berangkat ke sekolah. Menghormati waktu karena waktu adalah Tuhan. Tanpa adanya waktu kita tidak. Bukan kita yang memiliki Luar waktu, biasa itu. tapi waktu yang memiliki kita. Ya, oke. Bagus sekali ya, satu. Agar disiplin dan tidak menyia-nyiakan waktu. Datang tepat waktu, materi kan saya keyakinan bahwa waktu sangat berharga. Tidak bisa terulang dan tidak bisa dibayar dengan uang. Mantap. Oh, itu bisa dibayar uang katanya. Ya. Tenang. Saya datang tepat waktu ketika sedang di luar. Lalu ditelepon ibu menyuruh saya pulang. Saya akan datang besok malam. Iya. Saya juga akan datang tepat waktu ketika saya ada jadwal olahraga. Ya, wah mantap tuh ya. Saya yakin datang tepat waktu membuat saya lebih disiplin dan menghargai waktu. Untuk saya lebih disiplin dan bisa menghargai waktu. Intinya jika menghargai waktu dan selalu mengikuti peraturan waktu, dijamin apapun pekerjaan dan perekonomian terjamin. Wah, menghargai waktu katanya ekonomi terjamin ya. Nah, itu. Saya yakin kalau datang tepat waktu membuat saya mampu membuat maupun orang lain tidak kerepotan saat soalnya kalau datang telat itu merepotkan. Nah, ya. Agar tidak buang-buang waktu, waktu adalah Kita perlu ditulis nama yang Anda perlu ya. Tapi Anda meyakini apa yang Anda perlu. Ya. Lagi. Apa yang Anda yakini, apa yang pokoknya bebas lah pendapatnya, begitu ya. Berkaitan langsung, tidak berkaitan langsung, ya. Betul. Ya, ya. Ya, jelas. Jadi kita lanjutkan lagi, ya. Makan, ditempel. Siapa mau baca nanti? Satu lagi. Ya. Kan sesama teman atau teman sebaya. Ya. Intinya, walaupun seseorang guru selalu menegur dan memberi pelajaran kepada kita, menghargai dalam membuat kita panjang umur dan orang yang pun merasa sebaliknya. Mantap. Mantap, Bu. Dalam hal Lagi katanya tadi yang intinya, walaupun seorang guru selalu menegur dan memberi pelajaran kepada kita, menghargai adalah membuat kita panjang umur Nah, dan orangnya pun merasa sebaliknya. Dalam hal menghormati guru dan orang tua adalah bentuk bakti dan kasih terhadap mereka. Walaupun kadang pendapat sebagai orang yang lebih muda tidak pernah didengarkan. Kita harus tetap hidup saling mengasihi. boleh. Ya. Lagi. Menghormati adalah hal yang wajib kita lakukan. Semua orang wajib kita hormati karena menghormati adalah cara kita menghargai orang lain. Dan jika kita menghormati orang lain, maka kita juga akan dihormati orang lain. Menghormati adalah attitude yang sangat baik. Menghormati orang tua atau guru akan membuat kita dihormati juga. Menghormati guru dan orang tua, menghormati guru adalah tugas kita sebagai anak murid. Dan menghormati kita, orang tua adalah suatu hal yang wajib kita penuhi karena
tanpa orang tua mungkin kita tidak ada di dalam dunia. Kita diwajibkan menghormati semua orang tanpa terkecuali. Terlebih orang tua itu adalah guru. Terlebih orang itu adalah guru dan orang tua. Karena mereka orang-orang hebat yang menuntun kita di dunia yang penuh dengan pertanyaan. Merekalah orang-orang pertama yang menjawab pertanyaan itu. Agar memiliki sopan santun yang baik dan memiliki tata krama terhadap orang yang lebih tua dari kita. Menghormati guru dan orang tua adalah contoh kehidupan yang patuh agar menjadi teladan bagi penerus. Menghormati guru tanda terima kasih kita karena telah mendidik kita semasa sekolah. Menghormati orang tua adalah kewajiban kita karena tanpa mereka kita tidak akan ada di sini sekarang. Menghormati guru atau orang tua akan sangat baik bagi kita karena menghormati orang tua atau guru itu baik. Sudah diajarkan turun-temurun dari zaman nenek moyang kita dan juga diajarkan dalam agama. Menghormati guru dan orang tua adalah salah satu tanda bahwa kita memiliki nilai Minggu depan kita belajar pilot ya. Pilot fisika ya, pilot fisika ya. Sekarang ya? Sendiri ya? Sama. Oh, ya. Oke, ikut rapat silakan. Ais, enggak? Dua. Enggak. Kita adalah salah satu kewajiban sehari-hari yang patut ditaati dan dilaksanakan. Apabila kita bisa menjaga itu, maka kita bisa menjaga kebersihan pada diri kita sendiri. Mantap. Menjaga kebersihan kelas atau sekolah kita adalah hal yang wajib dilakukan karena jika kelas atau sekolah kita bersih, itu akan mencerminkan orang-orang di dalamnya. Iya, mencerminkan orang di dalamnya katanya ya. Tapi kalau kelas kita bersih, itu akan apa sih? Mencerminkan orang di dalamnya. Menjaga kebersihan kelas atau sekolah kita, kebersihan sangatlah penting bagi kehidupan manusia seperti membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Jagalah kebersihan di kelasmu seperti kamu menjaga dirimu sendiri. Nah, mantap. Ya. Tidak dapat menjaga lingkungan berarti tidak dapat menjaga hidupnya dan hidup orang lain. Sebab lingkungan ini adalah sumber kehidupan, tempat kita lahir, hidup, dan mati. Nah, mengerikan. Menjaga kebersihan adalah suatu kewajiban untuk semua orang. Menjaga kebersihan kelas atau sekolah adalah suatu kedisiplinan dari diri kita sendiri. Jarang orang yang bisa membuang sampah pada tempatnya. Untuk yang telah membuang sampah pada tempatnya, kamu orang hebat. Nah, Menjaga kebersihan kelas adalah hal yang harus kita lakukan dimanapun kita berada, agar terlihat bersih, rapi, wangi, dan enak untuk dipandang. wah, ada wanginya lagi. Menjaga kebersihan adalah cara kita menyelamatkan lingkungan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Karena saat Anda membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya, Anda adalah manusia yang gagal menjadi manusia. Menjaga kebersihan kelas atau sekolah mengajarkanku untuk menjadi pribadi yang lebih bersih dan disiplin, karena kelas yang kotor membuat siswa atau siswi menjadi tidak betah dan tidak nyaman, korban banjir dan dapat bansos.
kewajiban kita sebagai pelajar yang berpendidikan seperti apa yang diajarkan guru kepada kita. Menjaga kebersihan sangatlah penting sekali, karena jika bersih itu enak dipandang dan kita pun nyaman, karena kebersihan juga cerminan pada diri kita sendiri. Suatu kebersihan atau kebersihan selalu nyaman untuk dipandang, karena apa, dari kecil kita diajarkan untuk menerapkan kebersihan. Smile. Menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga ketika kita akan menyelesaikan tugas, jangan pernah sesekali berhenti sejenak untuk scroll beranda atau reels di Facebook dan menonton review film 10 menit, karena kita akan kesihir dan baru tersadar setelah 300 menit kemudian. Hashtag tapi paling malas bikin tugas video. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan ataupun sesuatu kewajiban tidak hanya dari
orang lain, tapi dari diri sendiri jika dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan, maka dia adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang memiliki sifat rajin, penuh tanggung jawab di dalam hidupnya. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan sangat perlu dilakukan, karena menyelesaikan tugas atau pekerjaan bisa melatih kedisiplinan hidup. Janganlah menyepelekan suatu tugas atau pekerjaan, karena hal tersebut adalah awal dari kegagalan. Tetaplah selesaikan tugas atau pekerjaan yang itu, bro. Tugas dan pekerjaan adalah sebuah tanggung jawab, karena tanggung jawab adalah sebuah jawaban. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan Ya, silakan. Ya. Ya, diatur aja, diatur. Saya cukup untuk satu kelas, satu lembar gitu ya. Ya, ayo lanjutkan yang lain ya. Silakan. Ditempel. Letri? Belum. Ayo. Yang sudah maju. Tempel, tempel. Oke, sudah? Sudah semua? Ya. Nah. Dengan segenap senang hati, terus saya akan memenuhinya dengan sepenuh hati dan selalu hadir atau absen dengan baik. Saya bisa melakukannya. Ketiga, saya akan mematuhinya dengan datang ke sekolah tepat waktu. Saya bisa melakukannya. Terus saya akan menyiapkan peralatan sebelum dimulai. Bismillah, pasti bisa. Oh, mantap. Terus? Saya akan berusaha untuk melakukan dan memenuhinya dengan senang hati. Terus saya yakin saya dapat memenuhi kewajiban itu dengan baik. Semangat. Saya akan mematuhinya demi melatih diri saya untuk disiplin. Bagus sekali ya. Terus saya akan berusaha untuk datang tepat waktu dan akan melawan rasa malas saya. Mantap. Saya pasti bisa membiasakan diri agar bisa tepat waktu dengan senang hati. Terus saya yakin bahwa saya dapat mematuhi dan mengikutinya dengan baik, insya Allah. Ya. Ya. Terus saya akan berusaha untuk tepat waktu. Terus saya akan memenuhinya datang tepat waktu dan dengan hati senang. Iya. Berarti kurang senang ya.
video berikut ini saya lakukan praktik segitiga restitusi kepada salah satu peserta didik saya dengan menerapkan ini, dan ini nanti dapat diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru juga terhadap peserta didiknya, baik itu dalam kesempatan mengajar maupun sebagai wali kelas. Ya, silakan. Ya. Ada apa Pak? Saya dipanggil ke kantor. Ya, tadi saya ada teman kamu untuk memanggil kamu menghadap saya ke sini. Kamu tahu apa maksud Bapak memanggil kamu ke sini menghadap Bapak? Saya kurang tahu Pak. Mungkin karena saya datang terlambat waktu jam pelajaran Bapak tadi pagi. Ya, benar Aris. Bapak memanggil kamu ke sini karena kamu tadi datang terlambat waktu jam pelajaran Bapak pagi hari. Bapak ingin tahu apa kamu datang terlambat pagi ini? Ya Pak, saya tadi datang terlambat karena saya bangunnya kesiangan. Adalah, kenapa kamu bangun kesiangan hari ini, Chris? Karena saya tadi malam menonton film-filmnya Pak. Jadinya saya tidurnya terlalu larut malam. Oh, ya. Saya juga tadi malam nonton Piala Dunia di juga kamu tahu nggak bahwa tindakan kamu tadi sebenarnya kurang baik buat kita. Ya Pak, saya mengerti bahwa tindakan saya datang terlambat adalah salah. Saya sudah melanggar tata tertib sekolah dan sudah mengganggu proses belajar mengajar tadi pagi Pak. Kamu tahu nggak kegiatan kelas yang pernah kita sepakati bersama dulu, Chris? Saya tahu Pak, kita semua sepakat untuk tidak datang terlambat dalam memasuki kegiatan belajar supaya tidak mengganggu kegiatan mengajar Pak. Ya, jadi Bapak berharap apakah kamu bisa kemudian hari untuk tidak datang terlambat lagi. Saya usahakan Pak. Menurut kamu bagaimana usahamu nanti supaya tidak bangun kesiangan lagi, Riz? Lain kali jika saya tidur kemalaman, saya akan membuat alarm Pak untuk membangunkan saya pagi hari. Ya, baguslah kalau kamu memulai kegiatan kamu seperti itu. Bapak berharap sebenarnya apa yang akan kamu dapatkan jika kamu tidak datang terlambat nantinya? Saya akan lebih menghargai diri sendiri Pak dan menghargai orang lain juga. Ya, baik ya. Lain kali jangan diulang kegiatan seperti ini. Ya, kita bersama-sama menghargai orangmu, menghargai orang lain untuk tidak datang terlambat. Kita tidak mengganggu proses belajar mengajar, baik itu di kelas Bapak maupun juga di kelas yang lain. Kamu siap, Riz? Siap Pak. Saya tidak akan mengulangi kesalahan sama lagi. Ya, terima kasih ya. Silakan kamu kembali ke kelas lagi. Saya tadi takut untuk menghadapi Pak Kabir di kantor karena saya takut dihukum. Tapi ternyata ketika saya masuk kantor, Pak Kabir sama sekali tidak memarahi saya, melainkan beliau menasihati saya supaya saya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Pak Kabir dalam membawa kami untuk membuat keyakinan kelas sehingga kami, siswa-siswi kelas 11 MIPA 1 dapat mengubah cara pandang kami tentang peraturan kelas dan peraturan sekolah.
sehingga membuat kami memiliki identitas diri yang lebih baik. Kemudian kami akan berusaha untuk memperbaiki diri kami sesuai dengan keyakinan yang sudah kami miliki. Terima kasih Bapak. Halo, salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kaberhat yang telah berkenan membagi ilmunya terkait 5 budaya positif yang bisa diterapkan kepada peserta didik SMA Negeri 1 Kopos Tengah melalui kegiatan diseminasi yang diadakan di Lab Fisika SMA Negeri 1 Kopos Tengah. Sebelumnya, saya tidak mengetahui kalau tindakan yang pernah saya lakukan kepada peserta didik SMA Negeri 1 Kopos Tengah merupakan bagian dari 5 budaya positif tadi. Jadi dari kelima budaya positif tadi, 3 diantaranya yang pernah saya lakukan adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, dan guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi dari kelima budaya positif tadi, 3 hal yang pernah saya lakukan adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, dan guru sebagai pembuat rasa bersalah. Artinya masih ada 2 lagi yang belum pernah saya lakukan, yaitu guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Nah, berkat diseminasi yang Bapak Kaber adakan di SMA Negeri 1 Kopos Tengah kemarin, saya jadi mengetahui ada 2 hal baru yang belum pernah saya lakukan kepada peserta didik bermasalah, yaitu sebagai pemantau tadi dan sebagai manajer. Kedepannya saya berharap saya bisa melakukan kedua hal tersebut kepada peserta didik saya di SMA Negeri 1 Kopos Tengah dengan harapan dapat menciptakan peserta didik dengan karakter-karakter yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Pak Kaber. Salam sukses selalu untuk Bapak. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Kami Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kapuas Tengah mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kaberhat SPD. Bila mana beliau ini adalah guru penggerak di SMA Negeri 1 Kapuas Tengah yang berbagi ilmu, mengajarkan kami dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kapuas Tengah. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali dan sangat berguna sekali untuk kami Bapak Ibu Guru sebagai seorang pendidik di SMA Negeri 1 Kapuas Tengah, dan berguna sekali untuk peserta didik bila mana mereka mengalami budaya positif dan mendapatkan identitas yang sukses ketika mereka belajar di SMA Negeri 1 Kapuas Tengah, ataupun ketika mereka belajar dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapan dan doa kami, Pak Kaber sukses lakukan yang terbaik Pak demi kemajuan sekolah kita SMA Negeri 1 Kapuas Tengah. Ya, kami berterima kasih kepada Pak Kaberhat selaku calon guru penggerak yang sudah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan dapat kami laksanakan dalam kegiatan pembelajaran kami di sekolah ini. Dan mudah-mudahan Pak Kaberhat dapat sukses dan berhasil dalam kegiatan guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif, dan juga kepada tenaga kependidikan yang juga mau ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Walaupun kegiatan ini sebagai langkah awal bagi kita sebelum kita nanti pada saatnya akan menerapkan kurikulum merdeka kepada peserta didik kita di tahun pelajaran yang baru. Dan saya berharap juga dengan kegiatan ini Bapak Ibu Guru dapat termotivasi ya untuk juga mengikuti kegiatan guru penggerak, berkolaborasi dengan saya dan juga teman-teman yang lain. Kita bersama-sama memajukan kualitas pendidikan di tempat kita, khususnya di SMA Negeri 1 Kapuas Tengah. Dan kita berharap budaya positif ini dapat menular mulai dari diri saya kepada Bapak Ibu Guru, tenaga kependidikan, seluruh warga sekolah, komite sekolah, bahkan orang tua murid, terlebih kepada peserta didik kita. Mereka dapat memiliki identitas sukses pada saatnya nanti, walaupun mereka sudah lulus dari sekolah ini. Dan kita berharap kegiatannya akan terus berlanjut, karena masih banyak materi-materi yang belum sempat saya bagikan pada kesempatan kali ini karena waktu yang sangat terbatas, dan juga pada kesempatan berikutnya saya akan bersama-sama Bapak Ibu Guru juga
kita akan memulai keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kemudian kita akan melaksanakan segitiga restitusi, dan juga hal-hal lain ya yang menyangkut posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan setiap kita nanti ya, akan mengalami dan mendapatkan ya kebutuhan-kebutuhan, baik itu secara mental ya, psikis kita, Bapak Ibu guru juga, dan juga peserta didik sekalian. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ya, sekolah kita akan semakin maju dan berkembang, terutama khususnya kualitas dari peserta didik kita, dan tidak hanya berakhir ketika mereka saat berada di sekolah juga, tapi ketika mereka berada di masyarakat pun mereka memiliki identitas yang sukses, bahkan mereka bisa menularkan itu juga kepada orang lain di luar sana. Demikian kegiatan aksi nyata dari modul 1.4 dan kegiatan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan juga saya terus memotivasi rekan-rekan ya untuk ikut juga dalam kegiatan ini, ikuti seleksi seperti yang kami alami, dan kita terus menambah rekan-rekan kita yang ada di daerah kita, khususnya Kecamatan Kapuas Tengah. Bukan hanya saya sendiri, saya juga berharap rekan-rekan baik itu dari satu sekolah saya di jenjang SMA, SMP, dan juga guru-guru SD dapat mengikuti kegiatan guru penggerak ini ya, agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah kita semua. Dan saya mengajak, marilah kita serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Salam dan bahagia.